Jumpa lagi. Semoga kalian semua baik-baik saja di sana ya. Ya, kali ini pilih kartu. Temanya adalah bagaimana dia tanpa aku, gitu ya. Kalau bisa satu file untuk satu orang, oke? Silahkan pause dulu videonya, relax, santai, ya. Baru kamu tentukan pilih filenya yang mana ya, dari kiri file 1, file 2, file 3, dan file 4. Oke. Ya, kita mulai dari file yang pertama. Ya, untuk kamu yang pilih file pertama, terlihat di sini dari tebarannya, perasaan dia tanpa kamu terlihat lebih bahagia di sini. Maaf ya. Kenapa begitu ya? Karena dia ngerasa di saat dengan kamu dulu gitu ya, dia ngerasa kesulitan gitu ya untuk mengimbangi kamu, karena kamu di mata dia orang yang cukup egois gitu ya, emosinya juga tidak stabil gitu. Nah, sehingga dia merasa kewalahan gitu dan sulit mengimbangi kamu. Ya, karena di sini terlihat karakter orang yang kamu tanyakan juga bisa dikatakan cukup emosional gitu ya, ambisius juga orangnya. Nah, di sini sama gitu dengan kamu. Nah, makanya kamu dengan dia gitu dulu waktu masih bersama gitu ya, sepertinya memang sering terjadi perdebatan, cekcok gitu ya, keributan, sering adu argumentasi gitu. Dan di sini terlihat terlalu banyak drama, kebohongan gitu ya di masa lalu kamu sama dia gitu. Nah, di sini saat ini dia sedang perlahan-lahan untuk move on, istilahnya begitu ya, dan mencoba untuk memulai kehidupan dia gitu ya, menata kehidupan dia untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan di masa depan gitu. Dan ketika dia istilahnya sedang merenung, istilahnya begitu ya, kemudian mengingat tentang kamu, yang dia rasakan justru di sini ada satu kemarahan, kejengkelan gitu. Seolah dia berkata begini, kenapa dulu kamu begitu gitu, nggak mau mengalah gini 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 gitu ya. Dia tuh berpikir begitu sama kamu gitu. Coba kalau kamu mengalah sedikit sama aku, kita pasti sudah bahagia gini gini. Kamu selalu ingin menang sendiri gini. Banyak sekali gitu ya yang muncul di hati dan pikiran dia gitu ketika dia ingat kamu gitu. Jadi dia benar-benar kayak seolah-olah memojokkan kamu gitu ya. Ya itu mungkin satu pertanda dia sebenarnya masih ada rasa sayang mungkin ya sama kamu gitu, tapi karena ya dia tidak mempunyai daya dan upaya istilahnya ya untuk bisa mengimbangi kamu gitu, karena terlihat di sini karakter dia juga sama-sama keras gitu, jadi susah. Nah, jadi saya coba buat kesimpulan bagaimana dia tanpa kamu. Maaf ya, untuk yang pertama dia terlihat lebih bahagia di sini tanpa kamu ya. Jadi nggak usah sedih. Di sini juga terlihat kamu lebih sedang untuk fokus mewujudkan ya cita-cita kamu, ambisi kamu, apa yang kamu inginkan di sini gitu. Yaitu mungkin bisa sebagai untuk mengalihkan ya perhatian kamu, nggak mau terpuruk atau nggak mau larut gitu ya tentang dia gitu, hal-hal yang berkaitan dengan dia gitu, karena di sini dia juga sedang berusaha pelan-pelan untuk move on dan lebih fokus untuk meraih satu kesuksesan untuk masa depan yang lebih baik gitu sih ya. Ya, semoga dapat dimengerti. Jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita ke file nomor 2. Ya, buat kamu yang pilih file nomor 2, bagaimana dia tanpa kamu? Kalau dari tebaran kartunya, ya dia mengalami banyak perubahan, dia ngerasa kayak ada yang beda gitu ya, hidupnya dia sejak tanpa kamu gitu. Ya dia di sini juga menyadari karena memang dia memiliki satu sifat yang cukup egois, emosional gitu ya. Orangnya juga di sini terlihat otoriter gitu ya, dan pembawaannya itu seperti bossy gitu ya, seperti seorang bos gitu.
suka mengatur gitu ya. Jadi ya kira-kira gambaran orang yang kamu maksud di file nomor 2 kira-kira seperti itu gitu. Ada kemungkinan dia dulu suka orangnya suka mengatur gitu ya, banyak menuntut, banyak hal gitu yang dia inginkan gitu ya. Dan ada kemungkinan kondisi itu yang membuat kamu menjadi tidak nyaman, tidak bahagia gitu. Nah, untuk saat ini yang terlihat kondisi dia memiliki satu perubahan gitu ya. Jadi karena dia merasa kehilangan yang begitu cukup berat ya di sini. Jadi dia benar-benar mempunyai keniatan dan usaha terlihat di sini gitu ya, merubah sisi-sisi yang kurang baik di diri dia gitu. Karena ada harapan, masih ada harapan di sini dia ingin kembali ke kamu sih. Di sini terlihat dia sering ngelamun gitu ya, bayang-bayangin kamu, ingat-ingat kamu gitu. Dan dalam hatinya dia ingin gitu memulai lagi gitu, membuka lembaran baru lagi gitu dengan kamu. Dan dia ingin mengatakan, aku sudah berubah, aku sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Dia ingin mengatakan hal seperti itu ke kamu dan menawarkan satu awal baru, hubungan baru gitu. Dan yang kemarin-kemarin lupakan, kita ambil saja pelajarannya gitu. Ada satu keinginan dia ingin mengatakan hal itu ke kamu. Ya, ada kemungkinan di sini perasaan sayang cinta dia ke kamu cukup besar ya. Karena ya dia sering mengingat-ingat kamu, bayang-bayangin kamu gitu. Ada perasaan rindu, ingin ketemu gitu. Ya buat kamu yang pilih file nomor 2, keputusan ada di tangan kamu gitu ya. Saya hanya menyampaikan energi yang disampaikan dari media kartu ini. Ya kalau dari kartunya terlihat dia masih menyimpan satu harapan gitu ya, untuk memperbaiki semuanya atau memulai dari awal gitu dengan kamu sih di sini. Karena memang masih ada rasa cinta gitu dan sayang ke kamu. Dan di sini dia sering melamun dan ya belum bisa move on ya, istilahnya begitu. Justru yang ada di sini dia memiliki satu harapan yang baru gitu dengan kamu gitu. Tapi di sini ada dua skenario, ada dua kemungkinan sih gitu ya. Ada kemungkinan gini, kalau misalkan kamu tidak mau menerima ajakan dia untuk rujuk lagi istilahnya ya, atau menjalin hubungan lagi gitu. Ya kemungkinan di sini dia akan mencoba untuk melupakan masa lalunya dengan kamu ya, dengan menjalin hubungan baru dengan orang lain gitu. Tapi sejatinya diharapkan di sini sepertinya dia ingin kembali lagi ke kamu gitu loh. Ya karena dia di sini juga memang dia karakternya terlihat apa istilahnya ya, kayak sok penguasa, suka mengatur, egois, emosinya juga kurang stabil gitu ya. Ambisius juga orangnya di sini gitu. Tapi sejujurnya dalam hati dia tuh orangnya yang lembut gitu ya, sensitif gitu, penuh kasih sayang juga sebenarnya gitu, cuma tampilan luarnya saja gitu ya. Nah sifat dia ini yang kadang membuat kamu susah menebak dia gitu. Dan kamu di saat dulu ya, ada kemungkinan waktu masih bersama gitu ya, sifat dia membuat kamu bingung gitu ya, karena dia ini tipe orang yang memang cukup misterius, bisa ya susah ditebak juga gitu. Ya intinya di sini meskipun tampilan luarnya terkesan seperti yang sudah saya katakan tadi gitu ya, seperti ya pria sejati, maksudnya dalam artian kalau ini pria gitu ya, kalau ini wanita ya istilahnya sosok yang tegar apa gitu, tapi jauh di dalam hatinya dia sebenarnya orangnya lembut gitu ya, sensitif juga gitu. Nah ini yang pilih file nomor 2, keputusan ada di tangan kamu gitu, tapi dia masih memiliki harapan bisa kembali ke kamu gitu ya, untuk memulai
dari nol gitu, dari awal memperbaiki semuanya gitu. Tapi kalau misalkan kamu sudah tidak memberikan harapan itu, ya ada kemungkinan dia memang ada niat untuk memulai hubungan baru gitu ya, kehidupan baru dengan orang lain gitu. Meskipun yang ada di angan-angan dia sebenarnya dia mengharapkan kamu sih gitu. Itu sih yang saya dapatkan dari kartu ini gitu ya. Semoga dapat dimengerti. Jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Next, ke pile nomor 3. Ya, pile ketiga ya. Dia tanpa kamu di sini dia terlihat mencoba untuk kuat gitu ya. Mencoba untuk kuat, mencoba untuk tegar gitu. Meskipun dia tanpa kamu gitu. Terlihat di sini karakter orang yang kamu maksud gitu ya. Dia adalah sosok orang yang pemikir ya, bisa dikatakan pemikir, dan ya orang yang cepat belajar gitu ya, dengan segala sesuatu gitu. Terlihat di sini dia banyak belajar juga dari kecerobohan dia, kesalahan dia gitu, apa yang sudah dia perbuat ke kamu gitu. Dan di sini dia mencoba untuk katakan introspeksi diri, mencoba memahami hal-hal yang sudah dia lakukan istilahnya ke kamu gitu. Dan dia coba untuk menemukan satu jawaban gitu, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki gitu. Harapan dia, andai kata ini hampir sama ya sama yang pile nomor 2 ya. Harapannya adalah andai kata masih ada kesempatan lagi gitu ya, dia ingin memperbaiki gitu ya, memperbaiki semuanya, kemudian memulai lagi dari awal gitu. Karena sejatinya di sini dia juga sebenarnya apa ya, ya intinya masih menginginkan kamu gitu. Tapi di satu sisi dia juga di sini menyadari gitu, ada beberapa hal yang memang harus dia perbaiki dulu gitu. Dia menyadari itu gitu. Dia nggak menyalahkan kamu. Ya ada kemungkinan di sini ya orangnya mungkin bisa dikatakan cukup pelin-pelan gitu ya, peragu gitu. Nah hal-hal itu yang kadang membuat kamu jengkel bisa gitu ya. Kurang hati-hati, dan ya kalau mengambil satu sikap atau tindakan suka terburu-buru gitu. Jadi itu beberapa hal yang menurut kamu gitu, dan itu juga disadari sama dia gitu. Itu yang harus diperbaiki, dan banyak hal-hal lain yang memang dia menyadari yang harus diperbaiki juga. Jadi cukup baik sih ya kalau saya lihat karakter orang yang kamu maksud di pile nomor 3 ini. Jadi dia ini orang yang berani mempertanggungjawabkan gitu ya, segala tindakan dia gitu. Jadi ada satu usaha di sini terlihat gitu ya dari dia ini untuk memperbaiki semuanya gitu. Dia sedang mengevaluasi semuanya satu persatu gitu, dan dia coba untuk mencari jalan gitu bagaimana untuk memperbaiki semua itu gitu. Ada satu tanggung jawab ke sana gitu. Itu cukup bagus gitu karena memang di sini ya orang yang cukup dewasa, orang yang cukup bertanggung jawab gitu. Jadi dia tipe orang yang memang mau mengambil segala resiko dan mengambil segala konsekuensi atas tindakannya gitu. Dan di sini dia tidak lari gitu ya dari tanggung jawab atau dari yang sudah dia lakukan gitu, tapi justru di sini dia menghadapinya dengan mencoba memperbaikinya satu demi satu gitu, karena ada satu harapan di sini gitu ya. Dia ingin memulai lagi dengan kamu, menata kembali gitu kan ya, karena memang kamu di mata dia adalah sumber kekuatan dia gitu ya.
keberadaan kamu menguatkan dia, bisa memberikan dia satu semangat hidup gitu. Nah, di sini kembali lagi ya, seperti yang di file nomor 2, keputusan ada di tangan kamu gitu. Kalau misalkan kamu tidak bisa memberikan harapan dia gitu, memberikan apa yang dia harapkan, misalkan yaitu menjalin lagi hubungan gitu ya. Ya, dia juga tidak memaksa di sini. Dia hanya mencoba untuk melawan ketakutannya itu. Dia mencoba untuk kuat. Jadi memang menurut dia keberadaan kamu adalah sosok kamu gitu ya. Adalah sosok yang cukup menginspirasi dia gitu ya. Dan ibarat kata kamu adalah sumber kekuatan dia gitu. Tapi misalkan memang tidak memungkinkan gitu ya, kamu dengan dia misalkan menjalin hubungan lagi gitu atau bersama-sama lagi, ya dia di sini ya mau bagaimana lagi gitu. Di sini dia sudah pasrah gitu. Dia hanya mencoba untuk kuat, sabar, tegar menghadapi kondisi itu. Itu sih. Dan ya di sini dia sedang mengalami banyak perubahan atau sedang berusaha ya untuk memperbaiki semuanya gitu, sesuatu yang di dalam diri dia itu tadi gitu. Dan di sini orangnya juga cukup rendah hati gitu ya, baik sih sebenarnya orangnya gitu. Ya namanya manusia ya, nggak ada yang sempurna gitu. Tapi di sini karena memang temanya bagaimana dia tanpa kamu, ya intinya itu satu perjuangan yang tidak mudah buat dia gitu ya. Tapi di sini dia berusaha untuk tetap kuat, tegar, sabar menghadapi kondisi yang ada sih. Meskipun dia sebenarnya masih memiliki harapan gitu untuk bisa kembali lagi ke kamu. Keputusan ada di tangan kamu. Oke, itu aja. Semoga dapat dimengerti. Jika ada kurang saya mohon maaf ya. Terima kasih. Next ke file nomor 4. Ya, buat kamu yang pilih file nomor 4, dia tanpa kamu di sini terlihat sepertinya memang gimana ya, dikatakan bahagia, dikatakan tidak bahagia, gimana itu? Oke, saya coba jelaskan dulu ya. Karena di sini terlihat orang yang kamu maksud ada kemungkinan begini di file nomor 4 ya. Dia orang yang cukup pemikir, religius juga, penuh dengan pertimbangan seperti itu. Jadi benar-benar orang yang bisa dikatakan karakternya cukup matang gitu ya. Dan hal ini yang ada kemungkinan membuat kamu sulit untuk mengimbangi dia gitu. Karena di sini terlihat sosok kamu di sini ya. Kamu orang yang cukup keras kepala, maaf ya. Cukup keras kepala, kemudian egois juga gitu. Susah dinasehati gitu ya. Dan itu kamu tidak mau berubah gitu dan sulit untuk berubah gitu. Menurut dia dia tidak melihat perubahan yang berarti dalam diri kamu gitu. Ya seandainya misalkan kamu menunjukkan satu perubahan gitu ya. Ya ada harapan juga dia sebenarnya masih mau mengharapkan kamu gitu di sini. Karena sejatinya dia masih punya rasa cinta, rasa sayang ke kamu di sini ya. Tapi ada satu hal yang memang dimana hal itu adalah sesuatu yang di diri kamu yang harus kamu rubah, tapi belum juga kamu rubah gitu. Nah itu yang membuat dia terpaksa mengambil satu keputusan gitu ya. Mencoba untuk kuat, mencoba untuk tegar gitu, mencoba untuk menerima kondisi yang sekarang ya antara kamu dengan dia gitu. Dia sebenarnya tidak menginginkan, yang dia inginkan sebenarnya bersama dengan kamu, berbagi kebahagiaan dengan kamu, mewujudkan impian bersama-sama gitu ya. Tapi di sini tidak ada keseimbangan secara karakter gitu. Kamu juga kesulitan mengimbangi dia juga tidak nyaman gitu ya dengan karakter yang kamu miliki gitu. Nah sehingga
ya dengan terpaksa istilahnya gitu ya, dengan terpaksa. Jadi kondisi yang dia rasakan tanpa kamu ya bahagia, bisa dikatakan bahagia karena di sini dia ngerasa sudah tidak perlu lagi berdebat ataupun emosi gitu ya, memancing emosi. Kamu suka mancing emosi dia gitu. Nah bahagianya paling tidak dia gini, aku bahagia, aku lebih nyaman sekarang tanpa dia karena aku udah nggak sering marah-marah, intinya begitu ya. Tidak bahagia karena sejatinya dia masih cinta dan sayang sama kamu, itu maksudnya. Jadi dikatakan bahagia ya bahagia, dikatakan tidak ya tidak gitu, 50-50 gitu. Jadi yang membuat dia istilahnya berusaha untuk tetap kuat dan tegar karena memang di sini menurut dia dia ingin melihat kamu berubah dulu gitu. Jadi hal-hal atau sisi-sisi negatif diri kamu coba dikurangi, coba dirubah pelan-pelan gitu. Nah di situ ada kemungkinan, ada kesempatan dia akan kembali lagi gitu. Tapi ada dua skenario di sini ya. Kalau misalkan kamu menerima gitu dia kembali gitu, yaitu tuntutannya ya. Ya kamu bersedia enggak gitu merubah sisi buruk di diri kamu gitu. Dan intinya di sini tidak menutup kemungkinan orang yang kamu maksud di sini ada ya indikasi atau ada kemungkinan gitu dia juga sudah memiliki pasangan baru sih sepertinya, pengganti gitu ya, pengganti kamu gitu. Ya meskipun itu dilakukan dengan terpaksa gitu, yaitu tadi karena dia tidak melihat adanya satu perubahan di diri kamu gitu. Sejatinya dia masih punya rasa gitu sama kamu, masih sayang, masih cinta gitu. Tapi saya ulangi lagi ya, karena memang ada beberapa hal yang harus kamu rubah dulu gitu. Ya ada kemungkinan sih gitu kalau misalkan dia melihat ada satu perubahan di diri kamu gitu ya, yang tadi gak terlalu egois, kemudian kalau dinasehati dengerin, kemudian kalau diajak berdiskusi baik-baik, jangan berdebat gitu ya, diskusi baik-baik gitu, jangan apa ya, sedikit menentang, sedikit melawan gitu. Nah hal itu yang dia nggak suka gitu. Ya dia sih ada harapan kamu semoga saja suatu hari ini bisa berubah, itu sih harapan dia gitu. Dan tidak menutup kemungkinan dia akan mempertimbangkan lagi gitu untuk bisa merajut kasih lagi sama kamu atau menjalin hubungan lagi sama kamu. Seperti itu, karena memang dia masih ada perasaan gitu ke kamu sih. Jadi kesimpulannya bagaimana dia tanpa kamu, yaitu tadi dikatakan bahagia ya bahagia, dikatakan tidak ya tidak. Ya silakan kamu terjemahkan sendiri ya, kamu kembangkan sendiri bahasa itu, karena memang begitu keadaannya gitu. Jadi satu kondisi yang memang terpaksa gitu ya. Ya karena dia tipe orang yang idealis, cukup agamis gitu ya kan. Nah di sini bertolak belakang sama kamu yang bisa dibilang orangnya apa ya, sembrono iya, bertindak secara apa namanya, lebih mengutamakan emosi ego gitu ya, sulit untuk diajak kompromi gitu, hal-hal seperti itulah gitu. Tinggal kamu coba selami diri kamu sendiri gitu. Kalau dia sebenarnya orang yang cukup bijaksana sih, masih bisa diajak ini, cuman kamunya di sini yang memang mungkin childish gitu ya, masih kekanak-kanakan gitu. Jadi ya dia nggak bahagia, tapi ya mau bagaimana lagi, menurut dia meskipun tanpa kamu ya itu yang terbaik gitu, meskipun itu bukan yang dia inginkan gitu. Dia menganggap ya ini yang terbaik buat aku, buat kamu gitu, kata dia. Dan roda keberuntungan itu
kehidupan itu kan selalu dinamis ya, berubah-berubah. Ya mungkin nanti ketika suatu hari nanti dia melihat kamu sudah bisa berubah dan kamu juga sudah bisa mengubah diri kamu, dan di saat itu juga masih ada rasa sayang, masih sama-sama cinta, ya tidak bentuk kemungkinan gitu. Eh, Kamu dengan dia bisa merajut hubungan lagi gitu ya. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Oke. Semoga kamu semua selalu bahagia. Terima kasih ya sudah menyimak. Semoga bermanfaat sekali lagi. Salam damai. Dah.